pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Invest Time on Location bersama saya Dina Gurning. Bicara soal industri food and beverage atau F&B di Indonesia kayaknya nggak ada matinya. Dan hari ini saya berkesempatan untuk membahas salah satu sektor F&B yang paling menarik, yakni dessert, dengan langsung salah satu pengusahanya. Dan kita juga langsung ngobrol di dapurnya, langsung saja kita sapa yang punya usahanya nih, Kak Shirley. Apa kabar? Baik ya? Lagi apa nih Kak? Lagi ini masak puding Oke. untuk yang rasa vanilla biskuit. Oke, ini ya. Ya. Udah setengah jadi ya, Kak ya. Oke, ini udah jadi. panas. Abis itu biasanya prosesnya Dituang. abis itu ditunggu dingin. Iya. Oke, dan ini yang udah jadi. Ini aku dari tadi udah ngeliatin cantik banget ya, Kak. Udah jadi tuh. Ini produk-produknya ya, pemirsa. Iya. Kelihatan kan cantik-cantik banget dan juga kayaknya rasanya sih enak. Aku belum coba sih. Oke, boleh ya Kak nanya-nanya soal bisnis dessertnya ini. Kak Shirley, mungkin boleh diceritakan awalnya tertarik dan akhirnya memutuskan untuk membuka usaha dessert ini gimana ceritanya, Kak? Karena saya sendiri awalnya saya sendiri suka makan puding. Oh, dan oke. hobi coba-coba yang rasa-rasa puding. Terus saya iseng dari sosmed untuk mulai jualan dan ternyata laku dan diterima masyarakat. Oke, berarti memang benar-benar mulai dari nol lah ya istilahnya. nol, Karena dari dari nol. hobi Dari gitu. hobi. Oke, baik. Terus sekarang udah sampai punya istilahnya tempat produksi sendiri. Ini berapa tahun berarti Kak prosesnya? Saya buka Oktober 2017 sampai oke. sekarang berarti jalan 6 tahun ya. Ya. Dan yang tadi sempat aku cari tahu memang usahanya Kak Shirley ini fokusnya penjualannya secara online. Iya, Apakah online. memang dari 2017 sudah online? Dari 2017 online, Oh, baru tahun oke. lalu kita buka offline store untuk take away. Dan dulunya kita home industry Oh, dan di oke. rumah udah nggak memungkinkan lagi Kak untuk Tapi bikin berarti kayak oke dong, karena Oke. berkembang sampai Iya. akhirnya harus expand lah Amin, kayak gitu amin. istilahnya. Nah, kalau Kak Shirley tadi bilang kan dari 2017, dari 2017 sampai sekarang 2023 kan Iya. tantangannya lumayan banyak. Kalau kita Lumayan, fokus lumayan. 2022 nih yang kayaknya lumayan pandemi ya. heboh, Iya. drama, pandemi, abis itu ada perang Rusia Ukraina yang sampai ngaruh ke beberapa bahan Oh, baku iya, iya. ekspor, terus dampak juga ke kenaikan BBM. Itu kan sejumlah tantangan dari istilahnya segi bahan baku. Iya, Sempat benar. istilahnya sempat susah lah ya. Gimana Iya, dari benar. Kak Shirley sendiri caranya supaya tetap survive pada saat tantangan itu terjadi? Kalau pas pandemi kita malah rame sih online karena mungkin orang di rumah yang di mall-mall tutup ya, jadi kayak mereka cari dari online. Kita lumayan rame pas pandemi. Terus kalau masalah yang kenaikan bahan bakar dan bahan pokok, kita memang ada kenaikan. Tapi selama kita masih bisa mentolerir harganya, sebisa mungkin kita nggak naikin harga puding. Tapi kalau masalah seperti kayak BBM tuh udah nggak bisa lagi kan. Jadi kayak yang online juga naik dan ini dan lain sebagainya, kita tetap naikin ongkir. Tapi untuk puding pada saat itu kita nggak ada naikin. Oh, Jadi oke. sebisa mungkin kita tekan harganya. Harga produknya sendiri kalau bisa jangan naik, tapi yang Iya. nggak bisa terhindari justru ongkirnya ini. Iya, yang ongkirnya aja sih. Karena emang kalau ini bener nggak, karena memang puding ini kan harus segera Makan Oh, ya. harus Jadi segera kayak kita dimakan. harus semua instan, nggak bisa same day juga. nggak bisa same day, Heeh. harus langsung yang instan. Kita ada kurir sendiri, cuman kan kita juga nggak bisa, kurir kita nggak bisa semuanya kirim langsung kayak sehari itu semuanya. Jadi kita pasti ada pertolongan dari ojek online, online, iya. gitu. Dan itu terasa banget kenaikannya Terasa pada banget. tahun 2022 lalu. Iya. Sampai ngaruh ke penjualan nggak sih Kak? Misalnya sampai turun karena Sebenarnya harganya sih naik? enggak, karena kita menawarkan untuk ambil di outlet. Oh, oke. Jadi kadang-kadang customer memang nggak percaya, mungkin ya. Ada juga yang nggak percaya. Terus saya bilang, oh ya udah pesen aja sendiri. Saya bilang kayak gitu. Ya emang ternyata harganya segitu gitu. Terus mungkin mereka juga nggak mau ribet. Ya udah deh dari sana aja pesenin, saya transfer, dia bilang kayak gitu. Oh, oke, Karena baik. memang kita juga kalau untuk masalah ongkir kita juga nggak ini ya nggak
ambil untung juga gitu. Ya udah segitu. Iya, Karena iya. memang ongkir bukan. Iya, karena memang ambil untungnya ongkir. tetap dari bahan. Iya. Karena memang kalau bahan ini kalau di puding sendiri ada yang impor nggak sih Kak? Kalau di Ada produk beberapa kakaknya? yang impor. Apa aja tuh? Coklat, terus kayak ekstrak gitu. Iya. Karena kita basically kita puding premium ya, jadi kita ambilnya juga pasti yang premium juga. Dimana sempat waktu 2022 itu juga ngaruhnya lumayan parah. Barang susah masuk. Benar. Nah, kalau yang discontinue barang susah masuk kita nggak jual. Maksudnya kayak kalau bahan kita udah habis, kita sementara nggak jual yang produk itu, yang berbahan itu. Tapi masyarakat juga pada waktu itu juga kan kita juga banyak pilihan kan. Iya. Pada waktu itu juga ya udah kalau nggak ada yang itu rasa yang lain. Banyak gitu. alternatif. Iya, banyak alternatif. Oke, Kak, ini udah habis ini terus kita tuang, ini udah tuang. Iya, udah dituang. Ini lagi tunggu dingin. Agak dinginan dikit karena kita mau masukkan biskuit sama selainya. Oke. Ini kan pemirsa udah lihat produknya nih, mungkin ada yang baru pertama kali lihat juga. Boleh dikasih tahu nggak range harganya tuh berapa sih Kak? Yang seperti hiasan-hiasan ini stopnya itu dari 385 385.000. sampai karena kita ada yang 2 tingkat juga. Paling mahalnya kita 1 juta. 1 juta. Dan bisa custom Bisa custom. sesuai dengan keinginan Ya, customer. kalau untuk kartun atau apa sesuai tema kita juga bisa, Ya. tapi pesannya harus H-2 ya, karena juga kita pesan online juga nggak bisa langsung kirim. Langsung kirim. Harus kita bisa, pre-order. ya kita harus cari dulu hiasannya mau yang kayak gimana. Oke, Kak Shirley, ini kan kalau kita bicara soal usaha apapun pasti nggak lepas dari penasaran yang namanya omset. Berapa nih Kak Shirley omsetnya? Udah sekitar 6 tahun nih usahanya. Omset nggak menentu sih Kak, naik turun tergantung event juga. Iya. Kalau hari-hari biasa kayak gini ya ratusan oke. Tapi Ratusan apa nih? ratusan Ribu. Juta. Ratusan juta Iya. per bulan. Oke, ratusan Tapi juta pemirsa. kalau waktu event ya kita melonjaknya lumayan. Dari yang biasa maksudnya lagi nggak ada event, sedangkan dibandingkan dengan ada hari raya ya berarti Iya, ya. hari Lebaran, Sampai 2 kali lipat, Imlek. 3 kali lipat, Lebih 4-5. bisa 4 sampai 5 kali lipat. Karena emang kayak waktu event tuh emang orang kayak bener-bener cari hamper semua. Terus kalau event Lebaran mungkin kita kan sebulan full ya. Ya. Orang kirim buat selamat berbuka puasa atau bukber, acara kantor. Jadi kita fullnya memang Selama sebulan. permintaan customer memang lebih padat pada waktu event. Sama dengan kayak Natal misalnya juga. tahun baru, Natal. Tahun baru nggak gitu, Ha-ha. karena mungkin mereka ada banyak yang keluar negeri atau keluar kota ya. Tapi kalau sebelum Natal itu banyak yang kirim-kirim hampers. Terus kayak company-company gitu suka order juga untuk dikirim ke relasi-relasi mereka. Dan yang aku dengar ini peaknya justru kalau itu kan ada Lebaran terus Natal justru pas Imlek, benar Kak? Imlek, ya kita Imlek juga rame. Imlek tuh kelihatan lebih rame karena dia tuh ramenya tuh seminggunya aja. Jadi kelihatannya tuh lebih repot, lebih ini, lebih itu. Oke. Tapi sebenarnya juga sama aja sih. Kalau Cuman, secara jumlah orderan sama aja. ya, Cuma mirip-mirip karena lah. durasinya pendek Iya, nih Imlek. durasinya lebih pendek sih Imlek Nah, memang. jadi langsung Iya, brok gitu iya. istilahnya. Sibuk banget Iya, ini ya Kak, benar. gitu ya Kak. Oke, terus apalagi nih Kak tantangan tadi kan kita udah bicara soal bahan baku, kemudian kalau dari eksternal persaingan, kalau yang Kak Sheryl rasakan pada saat ini tantangannya itu apa sih? Gini, di kita udah bagus ya, sampai customer mungkin kulkas dia kurang dingin atau apa, itu juga jadi masalah buat kita. Mereka terimanya mungkin masih bagus atau apa, terus mereka nggak terima sendiri nih misal, yang terima mbaknya. Terus di kulkas mereka udah kebanyakan hampers misal. Otomatis kalau kulkas kebanyakan barang juga dia pasti nggak terlalu dingin kan. Itu juga mempengaruhi produk kita. Jadi ada beberapa komplain yang kayak begitu. Jadi kurang gimana ya? Ini puding udah kayak berlendir atau apa ya, penyimpanannya kurang dingin. Tapi kalau di sini kita udah pasti dingin. Pokoknya kalau dari sini diusahakan sesegar mungkin Sesegar sampai mungkin ke rumah Iya, customer. Iya, cuman kadang-kadang juga di jalan namanya musibah ya. Kadang-kadang supir juga
ngerem dadak atau apa, hancur. Ya gitu kita benerin, kita tanggung jawab karena itu kayak memang dari kita. Tapi kalau kadang-kadang tuh udah nyampe ke customernya, terus udah beberapa hari misal, kadang-kadang juga komplain, udah nggak enak. Oke. Nah, ini udah 6 tahun punya usaha dessert ini. Rencana kedepannya apa nih, Kak? Oh, kita ada mau buka store lagi satu di Kelapa Gading. Mudah-mudahan tahun depan jadi. Kalau bisa. Store-nya gimana konsepnya? Ini tahun kan kalau di sini kan produksi Kalau istilahnya. di sini take away. Di sana kemungkinan juga take away. Tapi kita akan ada buka baking class. Oh, sampai ada buka kelas. Kita ada buka baking class di lantai 2-nya. Dan kita di sana nggak bisa dine in. Nggak bisa dine in? Cuman take away aja. Mungkin lebih ke showroom kali ya, karena kan produknya Iya, kan benar. Lebih ke istilahnya showroom. untuk Iya. orang ngeliat gitu ya. Iya. Itu kedepannya rencananya. Rencananya Rencana kayak gitu. bukanya ada estimasi kah? Tahun depan, tahun ini bahkan? Estimasi tahun depan. Tapi ini lagi diusahakan lebih cepat biar bisa tahun ini buka. Karena memang di DM Instagram, di WhatsApp, semua pada nanyain ada kursus nggak gitu. Awalnya saya nggak mau buka, tapi saya mau coba karena banyak yang nanya. request. Jadi saya mau coba. Gitu. Oh, oke. Ini menarik karena berarti istilahnya industri dessert, lebih tepatnya puding ini banyak yang tertarik Peminatnya, juga iya. untuk jadi pengusaha berarti kan. Oke, ini sukses selalu ya buat usahanya Kak Amin, Shirley. makasih, Semoga rencana Kak. kedepannya berhasil. Amin. Dan juga buat Kak Shirley, semoga sukses dan juga sehat selalu. Amin. Itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan salah satu pengusaha food and beverage dalam sektor dessert. Seru banget dan juga produknya menarik banget. Saksikan terus CNBC Indonesia, Invest Time on Location. Saya Dina Gurning, CNBC Indonesia, Beyond Business.